Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak Ustaz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari yang sangat cerah ini, kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi yang telah kita pelajari dahulu. Kita akan review sebentar dan selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Baiklah anak Ustaz, ini adalah materi yang minggu lalu telah kita bahas ya. Nah, jadi kita akan review kembali. Namun sebelumnya anak Ustaz, ya semangat ya insyaallah ya. Nah, jadi semoga dengan semangat ya, dengan bismillah ya, belajar kita menjadi sebuah pahala ya. Nah, jadi walaupun kita lelah dalam belajar, mudah-mudahan kelelahan itu menjadikan amal kita ya, menjadi amal terbaik mudah-mudahan ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di minggu lalu kita sudah belajar tentang materi ya. Materi terbagi menjadi campuran zat dan zat tunggal ya. Zat yang dicampur disebut juga dengan campuran zat, sedangkan zat ya yang hanya satu disebut juga dengan zat tunggal. Nah, campuran zat terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen, yaitu larutan ya, dan campuran heterogen. Sedangkan zat tunggal yaitu ada unsur dan ada senyawa. Sedangkan unsur ya dibagi lagi menjadi dua, yaitu logam dan non logam. Nah, perhatikan tabel perbedaan sifat logam dan non logam ya. Nah, jika yang dibandingkan wujud pada suhu kamar, logam itu padat, non logam itu bisa cair, padat, dan juga gas. Ini minggu lalu sudah kita bahas ya anak-anak Ustadz ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, susunan materi tadi sudah kita bahas juga di minggu lalu. Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang disebut juga dengan materi. Sekali lagi Ustadz sebutkan, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang disebut juga dengan materi. Nah, materi terdiri dari zat tunggal ya, dan juga campuran. Zat tunggal misalnya air ya, gula, garam ya, oksigen dan lain sebagainya. Nah, campuran misalnya tanah ya, air sungai, udara. Baik. Zat tunggal yang tersusun dari unsur dan senyawa ya. Unsur adalah zat yang paling mendasar. Contohnya besi, emas, aluminium, perak, oksigen, hidrogen. Besi lambang kimianya adalah Fe ya. Emas lambang kimianya adalah Au ya. Aluminium Al dan lain-lain. Nah, jadi nanti bisa anak-anak Ustadz lihat di daftar periodik unsur ya. Baik, ini minggu lalu juga sudah Ustadz jelaskan sebentar. Senyawa, perpaduan dua unsur atau lebih dengan komposisi tertentu, misalnya air, garam, glukosa, alkohol, dan gula, dan lain-lain. Minggu lalu juga sudah kita bahas ya anak-anak Ustadz ya. Nah, untuk sistem periodik unsur ada beberapa yang mungkin pada umumnya sudah untuk kalian hafal ya, misalnya atau hidrogen ya, hidrogen lambangnya adalah H ya. Natrium lambangnya Na ya. Ini insyaallah nanti di akhir ini kita akan ada latihan. Baik anak-anak Ustadz, kita lanjutkan materi kita yaitu asam, basa, dan garam. Pernah dengar ini asam, basa, dan garam? Baik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada jeruk, ya, ada tomat, ya. Di sini ada pasta gigi, ya. Ada sampo, ada air baterai, dan lain sebagainya. Di mana zat benda-benda ataupun bahan-bahan yang barusan kita lihat di layar ini, salah satu dari mereka ya, ada yang disebut dengan garam, ada yang disebut dengan asam, dan ada yang disebut juga dengan basa. Kira-kira apa ya? Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita ada beberapa. Yang pertama, anak-anak Ustadz ya, kalian akan menjelaskan ya, perbedaan asam, basa, dan garam. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat asam, basa, dan garam. Serta yang ketiga, anak-anak Ustadz akan langsung mempraktikkan pengujian
asam, basa, dan garam. Oke, siap ya untuk belajar? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, identifikasi basa dan garam. Sifat larutan dapat ditujukan dengan indikator asam basa. Nah, jadi sebuah larutan itu dapat diketahui dengan mengujinya menggunakan suatu bahan yang disebut dengan indikator. Bahannya apa? Nah, banyak ya jenisnya. Jadi, zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Ya. Nah, antara lain misalnya indikatornya ya, yaitu kertas lakmus, larutan indikator, larutan alami. Jadi yang biasa kita pelajari, di tingkat sekolah, yaitu ujinya itu menggunakan dua, yaitu kertas lakmus dan indikator. Kalau menggunakan pH meter itu menggunakan alat. Ya, baik anak Ustaz, kita lanjutkan. Nah, perhatikan ya. Nah, ini adalah kertas lakmus, ini pH meter digital. Ini untuk menguji tingkat keasaman, ya. Nah, ini kertas lakmus, ya. Nah, jadi ini juga ada jenis pH meter elektronik. Nah, warna lakmus dalam larutan asam basa dan garam. Perhatikan, ya, lakmus merah, ya, apabila dimasukkan ke dalam larutan asam akan warnanya tetap merah, ya. Nah, lakmus merah dimasukkan ke larutan basa akan menjadi biru, ya, dan larutan netral akan tetap merah. Nah, jadi begitulah fungsi dari indikator untuk mengetahui benda, bahan atau alat itu, bahan khususnya ya, bahan itu apakah asam, ataupun basa. Nah, lakmus berwarna biru jika dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah. Sementara itu, jika lakmus biru dimasukkan ke dalam basa atau larutan basa, ya, akan tetap biru. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Beberapa keuntungan lakmus sebagai indikator asam dan basa. Di antaranya adalah dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. Sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Mudah diserap oleh kertas. Selain indikator buatan, bisa dipakai juga indikator alami, misalnya bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, atau kubis ungu. Ya, baik, kita lanjutkan. Indikator alami. Sebagai contoh, ambillah kulit manggis, tumbuklah sampai halus dan campur dengan sedikit air. Warna kulit manggis adalah ungu dalam keadaan netral. Jika ekstrak kulit manggis dibagi dua dan masing-masing diteteskan larutan asam dan basa, maka dalam larutan asam terjadi perubahan warna dari ungu menjadi coklat kemerahan. Larutan basa yang diteteskan akan mengubah warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Warna ekstrak kubis ungu dalam larutan asam basa dan garam. Dalam sifat larutannya, asam kuat, warna indikatornya merah tua, asam menengah, merah, dan lain sebagainya. Sifat asam basa dan garam. Nah, asam misalnya buah-buahan yang masih muda, maka akan terasa masam. Itulah yang disebut dengan asam. Jadi, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen plus. Ya, itu adalah asam. Sifat-sifat asam pastinya asam berasa masam. Biasanya pH-nya itu lebih kecil dari 7, ya, biasanya. Beberapa asam yang dikenal, ini contoh asam ya, anak-anak Ustadz, misalnya asam asetat, ya, terdapat dalam larutan cuka. Asam askorbat terdapat dalam jeruk tomat sayuran. Asam sitrat terdapat dalam jeruk. Asam borat larutan pencuci mata. Asam karbonat terdapat dalam minuman berkarbonasi. Asam klorida terdapat dalam asam lambung, obat tetes mata. Asam nitrat terdapat pada pupuk peledak, ya, atau TNT. Asam fosfat, ya, ada juga ternyata ya di deterjen ya. Nah, ternyata ada. Tapi ingat, nanti juga ada deterjen itu umumnya basah ya. Baik. Asam sutrat misalnya tatrat ya, misalnya di buah anggur misalnya, nah Ustadz ya. Baik. Asam sulfat ada di pada baterai mobil ya, atau pupuk. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada juga contoh yang lain, misalnya asam malat terdapat dalam apel, asam formiat sengatan lebah, asam laktat dalam keju,
asam yang berada pada bahan pengawet dan makanan, ya, dan benzoat bahan pengawet makanan. Nah, contoh bahan yang bersifat asam dan kegunaannya, misalnya jeruk sebagai sumber vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah sariawan, cuka sebagai penambah rasa asam pada makanan, air ECU ya atau akumulator untuk menyalakan mesin kendaraan, pupuk mengandung asam nitrat untuk menyuburkan tanaman. Nah, langsung kita masuk ke basa. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Mohon maaf ya, nah, bedakan antara asam dengan basa. Kalau asam tadi, ya, ia menghasilkan ion hidrogen, sedangkan basa menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif. Jadi bisa ya dibedakan ya, nah, mana asam, mana basa. Asam tadi, ya, mengikat apa? Ion hidrogen. Oke. Nah, ini dia ya, menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan tadi basa mengikat ya, mengikat ion hidroksida atau OH negatif. Contohnya misalnya sabun. Beberapa basa yang dikenal, aluminium hidroksida terdapat pada deodoran atau antacid. Deodoran itu untuk ini ya, penghilang bau badan ya. Kalsium hidroksida pada mortar dan plester. Magnesium hidroksida terdapat pada obat urus-urus antacid. Natrium hidroksida ya ada pada bahan sabun. Nah, contoh bahan yang bersifat basa dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia ya, biasanya tampak ya. Nah, ini obat-obatan ya. Nah, pil ya, ini juga termasuk basa. Baik, anak-anak Ustadz, kita lanjutkan. Perbedaan sifat asam dan basa. Asam bersifat korosif. Korosif itu dapat menyebabkan perkaratan, ya. Sedangkan basa, senyawa basa bersifat kaustik, terasa licin di tangan. Nah, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Senyawa asam memiliki rasa asam, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, atau dikatakan sebagai indikator, dan menghasilkan ion H positif ya dalam air. Sedangkan tadi basa tadi menghasilkan ion OH negatif dalam air. Nah, selanjutnya Ustaz, kita lanjutkan dengan garam. Pernah ya mengkonsumsi garam? Tentu saja ya, masakan akan terasa hambar jika tanpa adanya garam ya. Nah, garam adalah senyawa yang berbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi asam ditambah basa itu menghasilkan garam. Contohnya adalah garam dapur, natrium klorida atau NaCl. Dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut, yaitu penguapan atau kristalisasi, dan mereaksikan asam dan basa. Misalnya ya, nah, ini reaksi netralisasi, HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Beberapa garam yang dikenal, yaitu natrium klorida, NaCl, garam dapur ya. Nah, ini NaCl garam dapur yang kita gunakan untuk bahan pelezat makanan. Penentuan skala keasaman dan kebasaannya. Nah, perubahan warna indikator universal larutan. Nah, jika pH-nya lebih kecil sama dengan 3, ya maka warna indikator universalnya adalah merah. Jika dia 4, merah jingga, 5 jingga, 6 kuning, sampai ungu lebih besar dari 10. Nah, derajat keasaman dan kebasaan, pH dan pOH. Pada dasarnya, derajat tingkat keasaman suatu larutan atau pH, potensi hidrogen, bergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion H+, semakin asam larutan tersebut. Berarti semakin besar konsentrasinya ion H+-nya, maka bahan itu berarti semakin asam. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Baik, anak-anak Ustadz, kita lanjutkan ya. Ini belum enggak kita bahas ya. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, ya, ini penentuan sifat larutan menggunakan kertas lakmus. Tadi di awal sudah kita singgung, lakmus biru ya. Ini biru ya, ini biru, ini merah, ini dengan larutan yang berbeda. Ini ada larutan apa aja ya? Ada larutan, kita lihat di sini aja ya. Kita langsung lihat presentasinya.
Ini ya. Baik. Kita akan uji di larutan jeruk apa yang terjadi ketika kita masukkan kertas lakmus biru dan kertas lakmus merahnya. Nah, jadi anak-anak Ustadz bisa langsung perhatikan. Ini kertas lakmus biru dalam air jeruk, apa yang terjadi? Lakmus biru dalam air jeruk, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lakmus biru berubah menjadi merah, ya. Bagaimana dengan lakmus merah di dalam air jeruk? Apakah berubah? Tidak, ya. Tetap merah. Bagaimana dengan lakmus biru? Dimasukkan ke dalam air sabun, tetap biru. Lakmus merah ke dalam air sabun akan berubah menjadi biru. Selanjutnya air cuka. Pernah ya tahu air cuka? Lakmus biru dimasukkan ke cuka, apa yang terjadi? Iya, yang terjadi adalah menjadi merah. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya lakmus merah dimasukkan ke dalam air cuka akan berubah menjadi tidak berubah, ya, karena sifatnya ini apa? Asam. Aquades ini maksudnya air mineral, ya. Oke. Apa yang terjadi jika dimasukkan lakmus merah dan biru? Apakah ada perubahan? Ternyata tidak, ya. Nah, jadi air jeruk bersifat asam karena memerahkan lakmus biru. Air cuka bersifat asam karena memerahkan lakmus biru. Ya, baik. Ini menggunakan apa? Menggunakan pH meter. Contoh ya. Maka nanti nilainya akan terdeteksi. Nah, seperti ini caranya menggunakan pH meter. Nah, ini nilainya ya, ini nilainya tidak terekam ya. Nah, perhatikan. Nah, ini sebenarnya nilainya ada ya, tapi kurang kelihatan. Yang 7 ya pH-nya. Oke, Ustaz ulang sedikit lagi, sebentar lagi ya. Ustaz ulang ya, ini ya. Oke, biar lebih jelas. Ustaz ulang ya. Nah, di larutan jeruk maka dia menunjukkan berapa itu? 2,3 ya, nilainya 2,3. Berarti kalau di bawah 7 berarti asam ya, anak Ustaz ya. Nah, kita lihat dalam air cuka apa yang terjadi? 2,9. Ternyata sama-sama asam tapi nilainya berbeda. Dalam Aquades air mineral nilainya tadi 7 ya. Nah, berarti menyatakan itu normal. Berarti pH normal adalah 7. Selanjutnya bagaimana dengan larutan soda kue? Nilainya berapa ini? 8,4. Berarti di atas 7. Berarti di atas 7 atau lebih besar dari 7 itu merupakan larutan basa. Bagaimana dan Ustadz? Paham ya untuk membedakan pH pada larutan asam, basa serta normal ya. Nah, jadi lakmus tadi menentu sebagai indikator. Baik, karena Ustadz kita akan sambung lagi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sedikit lagi ya, pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran ya, Ustaz jelaskan komponen pembentuk campuran dapat dipisahkan secara fisik ya. Ada beberapa cara memisahkan campuran. Maksudnya seperti ini. Ada suatu zat yang dimasukkan ke dalam wadah ya, yang sudah bercampur dengan zat lain atau unsur lain, tetapi zat yang sudah bercampur tadi dapat dipisahkan. Ya, dapat kita pisahkan antara campuran yang satu dengan campuran yang lain. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dekantasi. Dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Contohnya pasir dalam air. Yang kedua yaitu penyaringan atau istilahnya filtrasi. Digunakan untuk memisahkan campuran zat padat dan zat cair. Contohnya daun teh dari air teh, ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada kristalisasi. Digunakan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara penguapan. Contohnya pembuatan garam dengan cara kristalisasi. Selanjutnya ada destilasi. Destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponen. Contohnya ya, memisahkan alkohol dari air dengan cara destilasi. Ya, pernah lihat mungkin ya anak Ustadz ya. Nah, ini apinya, ya ini dipanaskan. Ini ada corong dan sampailah
ke wadah berikutnya. Yang selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan rambatan suatu zat dalam medium tertentu. Contoh kromatografi kertas untuk memisahkan zat warna dalam tinta. Ya, seperti ini kira-kira ya. Baik. Selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi ini digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, kemudian kembali ke wujud padatnya tanpa melalui wujud cairnya. Ini sublimasi ya. Contohnya pemurnian kapur barus ya, atau naftalena. Baik, itu Ustaz, Ustaz materi pada hari ini. Mungkin ini ya Ustaz ulang sekali lagi bagaimana proses kertas lakmus tadi. Mungkin anak Ustaz tadi ada yang ini ya, ada yang kurang konsentrasi. Ini Ustaz berikan penjabarannya lagi terkait mengenai penentuan sifat larutan menggunakan lakmus. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Baiklah Ustadz. Nah, nanti jika ada yang belum terlalu paham, nanti bisa ulangi lagi ya video ini. Nah, baik. Untuk latihan pada hari ini, ya latihan yang sangat mudah sekali. Anak Ustadz ya, coba sebutkan beberapa unsur ya, unsur yang anak-anak Ustadz tahu beserta lambangnya. Cukup hanya 10 saja. Misalnya besi itu Fe ya. Nah, jadi untuk yang lainnya anak Ustadz bebas pilih ya unsur beserta lambangnya. Ustadz tunggu ya di nomor Ustadz 0813 7044 8336. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.